saya Dewi Santi, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, pada episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar dan ngobrol bareng mengenai kritik sastra atau Naqdul Adab, di mana kita akan membedah sebuah penelitian yang membahas mengenai teori dan pendekatan kritik sastra secara mendalam. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, kenapa sih Naqdul Adab atau kritik sastra itu membutuhkan teori dan pendekatan. Oke, jadi begini. Kritik sastra itu pada dasarnya adalah kegiatan menilai, meneliti, dan melihat kondisi sebuah karya sastra secara objektif. Nah, agar seorang kritikus sastra itu tidak hanya menilai dari selera pribadinya saja, disinilah muncul teori dan pendekatan kritik sastra agar seorang kritikus sastra itu dapat menguliti atau memahami secara mendalam mengenai keindahan bahasanya, pesan tersembunyi, hingga pada sosial psikologis yang melatar belakangi lahirnya sebuah karya sastra tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai teori-teori kritik sastra. Jadi, dari penelitian yang saya bedah mengenai teori dan pendekatan kritik sastra, itu dijelaskan ada beberapa teori besar yang terus berkembang, mulai dari teori klasik yang fokus pada keindahan bahasa dan aturan balagonya. Lalu ada teori romantisme yang muncul karena bosan dengan kekakuan teori klasik, yang dimana teori ini tuh fokus pada peluapan emosi dan imajinasi pengarang. Selanjutnya teori realisme yang memotret kehidupan nyata masyarakat apa adanya. Kemudian teori strukturalisme yang membedah struktur intrinsik di dalam teks seperti alur, tokoh, dan lain sebagainya. Dan teori yang terakhir yaitu teori marxisme, yang dimana teori ini kritis melihat konflik sosial yang terjadi dalam sebuah cerita atau sebuah karya sastra tersebut. Nah, itu beberapa teori-teori yang bisa kita gunakan dalam mengkritik sebuah karya sastra. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pendekatan kritik sastra. Nah, ketika kita sudah mengetahui beberapa teori yang bisa kita gunakan dalam mengkritik sebuah karya sastra, tentunya kita juga membutuhkan pendekatan atau metode kerjanya. Nah, dari penelitian yang saya bedah itu memaparkan banyak sekali pendekatan yang bisa kita gunakan secara praktis. Contohnya pendekatan historis untuk melihat sejarah masa lalu, pendekatan biografis untuk mencari tahu hubungan cerita dengan kehidupan pengarang, pendekatan sosiologis atau marxis untuk meneliti realitas sosial masyarakat, ada juga pendekatan psikologis untuk menguliti kejiwaan tokoh, ada juga pendekatan estetis untuk melihat keindahan bahasa dalam sebuah karya sastra, serta yang terakhir ada pendekatan semiotis untuk membaca pesan tersembunyi dalam sebuah karya sastra tersebut. Nah, mungkin itu beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan dalam mengkritik sebuah karya sastra. Nah, kurang dan lebihnya mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Saya Dewi Santi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.